Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita tetap dan terus mengucap syukur pada Tuhan. Karena Tuhan terus menopang, memberikan anugerah dan berkat-Nya di dalam hidup kita. 1 tahun lebih kita bergulat dengan pandemi COVID-19. Dan pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Tak habis-habisnya Tuhan, kami ucap syukur pada Engkau, karena Engkau terus menopang, memberikan anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami. 1 tahun lebih kami bergulat dengan pandemi COVID-19 yang tidak mudah, yang membuat kami menghadapi kesulitan, ketidakpastian. Namun sebuah kenyataan bahwa Allah terus memelihara, menopang, memberikan anugerah dan berkat-Mu dalam hidup kami. Bahkan pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, biar kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terpuji dalam surga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema tetap kuat di tengah krisis. Teks firman Tuhan terdapat dalam Mazmur 84 ayat 7 sampai dengan 9. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hidup manusia jarang bebas dari krisis. Artinya setiap manusia pernah menghadapi namanya krisis dalam hidupnya. Baik itu krisis pribadi maupun krisis dunia. Krisis pribadi tentang krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis keluarga dan seterusnya. Saat-saat ini umat manusia seluruh dunia sedang mengalami namanya krisis. Krisis kesehatan umat manusia di dunia karena pandemi COVID-19. Krisis ini dimulai dari krisis kesehatan, kemudian memengaruhi sektor ekonomi dan sektor-sektor yang lainnya yang memengaruhi hidup manusia, sehingga menjadi krisis kehidupan manusia secara global di seluruh dunia. Firman Tuhan yang kita baca ini menolong kita. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami sekarang ini, kita tetap dan terus menghadap kepada Allah, sehingga makin lama kita semakin kuat kepada Tuhan, bukan semakin undur kepada Tuhan. Bagaimana agar kita dapat berjalan makin lama makin kuat di tengah krisis? Yang pertama adalah tetap semangat karena akan menghadap kepada Allah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Mazmur ini menggambarkan orang percaya sangat dekat, melekat kepada Allah, sehingga melebihi segala sesuatu yang mereka inginkan, yaitu ingin selalu berada di rumah Allah. Artinya ingin selalu dekat dan tidak jauh dari Allah. Keinginan mereka yang terbesar ialah mengalami dekatnya bersama dengan Allah, menyembah Dia bersama-sama dengan orang percaya lainnya, dan menerima berkat-berkat-Nya. Sukacita orang percaya yang senantiasa berdiam bersama Allah tercermin pada Sang Peziarah. Dia secara khusus merasakan kekuatan Allah dan berkat Allah di dalam hatinya ada di jalan Sion. Ketika melewati lembah yang tidak berair, di mana hanya pohon balsam yang dapat tumbuh, terjadilah perubahan. Lembah kering diubah menjadi tempat yang bermata air ketika peziarah tersebut menerima dan menyalurkan berkat Allah. Oleh sebab itu, tetaplah semangat dan kuat dan setia untuk menghadap kepada Allah, karena Dialah sumber kekuatan kita. Kemudian yang kedua, tetap setia berdoa. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Sesampainya para peziarah di rumah Tuhan, mereka memanjatkan doa. Mereka merasakan sukacita karena berada dekat kepada Tuhan yang melimpah karunia-Nya melalui doa mereka.
Setelah berdoa singkat untuk raja yang diurapi Allah, pemazmur menceritakan bagaimana sukacitanya bergabung dengan orang-orang dalam pelayanan ibadah. Dia menganggap 1 hari di tempat ibadah lebih berarti daripada 1000 hari di tempat lain. Dia lebih suka menjadi hamba paling hina di bait suci atau menjadi penjaga pintu di bait suci daripada tinggal menetap bersama orang-orang fasik. Allah digambarkan bintang utama di langit dalam dunia fisik. Adalah satu-satunya sumber dari seluruh terang, kekuatan, dan kuasa rohani dalam hidup kita. Artinya, Allah adalah perlindungan kita dan Dia memberikan kasih karunia yang dibutuhkan dalam hidup ini, serta kemuliaan dalam kehidupan yang akan datang. Berbahagialah, lagi-lagi kebahagiaan dan sukacita ditekankan bagi orang yang berlindung kepada Allah melalui ibadah dan berdoa. Ayat ini diakhiri dengan kata-kata, lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Suatu ungkapan ketulusan, kerinduan senantiasa dipandang oleh Allah. Karena Allah sumber kedamaian dalam hati orang yang diurapi Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita senantiasa semakin dekat pada Tuhan. Apalagi di masa-masa krisis dunia saat ini. Dengan tetap semangat karena akan menghadap kepada Allah. Tetap setia berdoa. Biarlah setiap kita diberi kekuatan, semangat di dalam menghadapi hidup ini. Dan hidup kita senantiasa penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara.